Bahkan bisa dibuang dari keluarganya kalau dia itu ngotot nikah sama pria yang sampai ada yang kawin lari. Cewek atau Syarifah. Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik lagi di Doro Bisam Channel. Nah teman-teman, terkait pembahasan kita di konten ini, Ana itu banyak banget temen orang Arab. Dari sudut manapun itu ada aja teman Ana tuh orang Arab teman-teman. Dan beberapa mereka tuh ada yang bilang, Mama Ruby, kita itu harus nikah sama orang Arab juga. Jadi nggak boleh tuh nikah sama pribumi atau lainnya. Ana kaget dong. Jadi sebelum kita bahas ke situ, karena mengingat masalah ini pasti banyak banget yang pro dan kontra. Pasti. Ya kan? Jadi penting harus kita tahu yang pertama adalah semua ini kayak marga-marga, bahasa, terus kayak apa? Paras wajah, warna kulit, suku-suku, itu tuh semua adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Karena sebenarnya kita itu semua dari Adam dan Hawa. Dan Allah dengan kemahakuasaannya menunjukkan kebesarannya. Terus Allah menamakan suku-suku tertentu. Itu aja dulu yang perlu atau yang penting kita tahu. Dan ingat teman-teman, dalam Islam itu nggak ada tuh yang namanya rasisme. Kayak saya tuh suku Arab loh, saya itu orang Indonesia yang turunan Nabi loh, saya itu bule loh. Nggak ada semua itu dalam Islam teman-teman. Karena kata Nabi SAW, la farqin baina Arabi wala ajami illa bitaqwa, wala abyad wala aswad illa bitaqwa. Nggak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam atau selain orang Arab, illa bitaqwa, kecuali ketakwaannya. Itu udah jelas teman-teman. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Jadi itu bisa dibilang apa ya, dasarnya, asasnya gitu. Dan kita muslim nggak ada bedanya. Contohnya kayak soft sholat aja kan, mau dia orang bule, orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa, orang Afrika, itu semua bisa masuk soft sholat. Nggak ada bedanya, jenjang sosial, ekonominya, mau miskin, mau kaya, semuanya bisa masuk soft sholat. Semuanya copot sendal, waktu atau saat ke masjid. Jadi hati-hati dengan fanatisme, rasisme itu nggak boleh sama sekali teman-teman. Karena emang nggak ada di ajaran Islam. Cuman memang dalam Islam terkait konten yang kita bahas saat ini, khususnya masalah pernikahan, kita nggak dipaksa. Jadi boleh nikah sama siapa aja. Tapi ada anjuran dalam Islam, kalau lebih baik menikahlah dengan orang yang sepadan atau yang sekufu. Yang artinya sama makanannya, sama bahasanya, sama postur tubuhnya, terus juga mendekati warna kulitnya. Jadi sepadan ini maknanya luas ya teman-teman. Kayak saya nih punya teman orang Jawa, dia itu mau nikah sama orang Batak. Sama-sama muslim, sama-sama orang Indonesia, tapi mereka beda tradisi. Ini kira-kira dalam Islam dibolehin nggak menikah? Dibolehin kan? Tapi kalau si cewek yang Jawa nggak mau nikah sama cowok yang Batak atau sebaliknya, itu dibolehin juga nggak kira-kira dalam Islam? Jawabannya dibolehin juga teman-teman. Karena kenapa? Karena khawatir ada perselisihan, karena beda adat, beda tradisi. Jadi boleh menikah atau boleh nggak menikah, itu hak mereka memilih. Tapi ingat teman-teman, menikah dengan orang yang nggak sekufu, yang nggak sepadan, itu kayak saya misalnya gitu. Saya orang Betawi totok dan suami saya itu orang Arab totok gitu. Bahasanya beda, makanannya beda. Orang Arab kambing, keju gitu. Kalau orang Betawi kan makanannya aja udah pagi-pagi nasi uduk, sambal. Cuaca juga sangat berbeda, pakaian kita juga berbeda. Terus menikah boleh nggak? Ya boleh, tapi harus kita ingat kita butuh ekstra adaptasi dengan makanannya, dengan kebiasaan keluarganya, dengan ibu suami kita atau mertua kita yang beda bahasa. Kalau bisa silahkan, nggak apa-apa menikah dengan orang bule, dengan orang Afrika, orang Sudan, orang Itali, orang manapun. Gitu. Tapi kalau nggak bisa atau ragu, amannya pilihlah, menikahlah yang sekufu atau yang sepadan teman-teman. Itu anjuran dalam Islam. Emang ada dalilnya Mama Ruby terkait orang Arab harus nikah sama orang Arab? Emang Rasulullah pernah memerintahkan untuk menjaga garis keturunannya? Apakah ada dalil, hadis, atau Al-Quran yang menyebutkan soal itu? Jadi teman-teman, sampai saat ini sih Anda belum pernah dengar ya hadis atau dalil soal orang Arab harus nikah dengan orang Arab juga. Belum pernah sih. Kita lihat aja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang rata-rata istri beliau itu keturunan perempuan dari Arab Makkah dan Arab Madinah. Ada juga namanya Maria, dia itu dari Mesir. Jadi boleh, bukan nggak boleh orang Arab nikah dengan orang Ahwal atau orang biasa atau orang yang non keturunan Arab. Kayak Bilal radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Rasulullah sama siapa? Sama Zainab, perempuan yang terkenal di Mekah. Bisa dikatakan dia itu wanita pejabat. Jadi pada zaman jahiliyah dia itu sebenarnya bisa membeli Bilal. Yang saat itu Bilal itu adalah budak gitu. Tapi dinikahkan oleh Rasulullah karena Rasulullah menganggap mereka udah sekufu, udah sama-sama tinggal di Madinah, udah sama-sama mengerti. Jadi nggak ada masalah.
Loh, kalau lelaki keturunan Arab bisa nikah sama perempuan ahwal atau perempuan biasa, kenapa perempuan Arab atau syarifah nggak bisa nikah sama lelaki pribumi atau lelaki non-Arab? Nggak adil dong. Jadi teman-teman, ini bukan masalah karena orang Arab. Jadi lebih spesifiknya ini karena Arab yang keturunan Nabi, yang keturunan Rasul. Jadi bagi perempuannya nggak boleh sembarangan nikah, selain sama orang yang keturunannya. Kenapa nggak boleh? Iya, karena mereka ingin mempertahankan dzurriyyahnya, mempertahankan nasabnya. Beda dengan laki-laki yang mereka biasa sebut sayyid. Sebenarnya bisa nikah dengan wanita lain karena laki-laki yang pegang nasab. Beda dengan wanita atau yang mereka sebut syarifah. Nggak boleh nikah dengan laki-laki lain selain sayyid. Bahkan bisa dibuang dari keluarganya kalau dia itu ngotot nikah sama pria yang bukan keturunannya. Ini udah banyak contohnya teman-teman. Sampai ada yang kawin lari. Cewek atau syarifah yang nikah sama pria pribumi atau pria yang bukan keturunannya. Itu Ana ada cerita dan punya temen kayak begitu. Tapi kok mereka sampai begitu banget ya Mama Ruby? Iya teman-teman, mereka seperti itu karena bentuk ikhtiar mereka untuk menjaga amanat dari Nabi Muhammad SAW atau kakeknya untuk menjaga garis keturunannya agar terus ada. Jadi mereka berpikir mereka itu sudah dapat kemuliaan karena mendapat garis keturunan yang bersambung langsung dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu harus dijaga. Ya walaupun sebenarnya penjagaan utamanya itu bukan hanya nasabnya, tapi menjaga keilmuannya, menjaga akhlak Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena kita tahu di Indonesia marak banget kan Habib-habib yang pokoknya udah pada nonton kan videonya yang kuburan dihiasin kayak kamar pengantin, terus banyak yang jual air karena dia mengaku keturunan Nabi, terus dia jual apa sih, pedang Rasul lah, baju Rasul lah, rambut Rasul, yang kita nggak tahu itu fakta sebenarnya itu benar apa enggak gitu, valid apa enggak barang-barang tersebut. Itu kalau saya lihat ya Allah miris banget ya, pokoknya bisa nilai sendirilah teman-teman. Kadang saya pernah berpikir loh teman-teman, pernah merenung gitu di kesendirian saya, loh sebenarnya kita semua ini keturunan siapa ya? Bukannya kita keturunan Adam, bukannya kita keturunan Hawa gitu. Tapi kenapa ya kok cucu Adam nggak boleh nikah, nggak boleh kawin sama cucu Nabi Muhammad SAW? Kita kan terbuat sama-sama dari tanah. Jadi kayak pikiran awam saya tuh kayak begitu teman-teman, aneh kan gitu. Ya tapi mau gimana lagi, emang udah terjadi dari dulu. Orang Arab itu, perempuan Arab itu harus nikah sama orang Arab. Terus di benak saya kadang orang Arab tinggal aja di Arab, biar ketemunya orang Arab juga. Kan nikahnya harus sama orang Arab gitu. Itu pernah gitu. Iya ya kok. Ya karena waktu itu saya pernah dicurhatin sama laki-laki yang suka sama teman saya gitu, Syarifah. Tapi Syarifahnya suka juga sama teman saya ini yang cowok gitu. Tapi ya itu dia nggak bisa disatukan karena peraturan ya itu. Syarifah itu nggak boleh nikah sama lelaki pribumi. Jadi saya jadi kayak mikir keras gitu. Kok gitu ya? Padahal kita sama-sama cucu Adam gitu. Ya pokoknya begitulah teman-teman, nggak ada habisnya kalau kita bahas soal ini gitu. Oke, jadi buat kalian yang punya pengalaman bisa komen di kolom komentar ya. Soal mungkin kalian ada yang suka sama Syarifah, pasti banyak banget ya. Karena kan Syarifah itu cantik-cantik, Masya Allah. Tapi nggak bisa memilikinya, cuma bisa melihat dari jauh. Atau cuma bisa membayangkan bisa menikah dengan Syarifah tersebut gitu. Nasib teman-teman. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah pada nonton. Ila liqa, ma'assalamah.